Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anakku yang duduk di kelas 6. Hari ini kita akan mempelajari pelajaran bahasa Sunda kelas 6 halaman 17 dari buku Rancage Diajar Bahasa Sunda. Ya, kita belajar halaman 17 tentang materi palanggeran ejahan. Sebelumnya Ibu minta untuk subscribe-nya terlebih dahulu untuk channel Ibu agar bisa mengikuti video-video Ibu selanjutnya. Baik anak-anak sekalian, sekarang kita mempelajari materi palanggeran ejahan bahasa Sunda di kelas 6 halaman 17. Kita sama-sama baca semua ya, kita simak. Jika ada yang kurang mengerti dicatat ya, disiapkan buku tulisnya, penanya. Baca sing gemet ieu teks dihandap. Artinya baca dengan baik atau dengan bagus ini teks atau wacana di bawah ini ya. Kita lihat sekarang teks yang pertama. Gali asik Kang Ganda Bu Nani sareng Pak Dedi nuju ngarariung. Ditepas Kang Ganda nyanyepeng HP sakapeng belengeh seri. Sorangan bari hantem tumungkul kana HP cik atuh ngan simpen heula eta HP teh. Mamah jeung apa aya picaritaeun. Saur Bu Nani ka Kang Ganda. Mohon hayo we chattingan ari gali bengong melengkong gali cemberut. Kalau diperhatikan teks pertama ini ya anak-anakku sekalian tidak beraturan. Tidak ada huruf besar, tidak ada komanya, tidak ada titiknya. Jadi menurut kamu mengerti atau tidak ya? Karena pelajaran kita hari ini palanggaran ejaan. Jadi pengaturan dalam membaca ejaan. Sekarang kita perhatikan yang kalimat berikutnya ya, halaman berikutnya. Kumaha, bagaimana? Kaharti hante, mengerti tidak gitu ya. Di sini ada tulisan kumaha, bagaimana? Kaharti, mengerti, hante atau tidak. Teks yang pertama nih, teks pertama oleh kalian, ku hidup tuh oleh kalian. Ya, bagaimana mengerti tidak teks pertama oleh kalian? Gampang kahartina atau hante? Hidup lieur atau hante? Kamu pusing atau tidak bacanya? Gitu ya. Gampang kahartina atau hante? Gampang mengerti atau tidak? Hidup liar atau hante, kamu pusing atau tidak macana membacanya. Nya tangtu kana puyengna ya tentu puyeng. Eta teks hese kahartina. Itu teks atau bacaan susah dimengertinya ya, hese itu susah. Kahartina dimengertinya. Ayeuna bandingkeun jeung teks kedua ieu dihandap. Jadi kalian diminta membandingkan dengan teks yang kedua ya. Coba perhatikan lagi bukunya, dibuka semua. Ini ada teks yang kedua ya. Kita sama-sama kita baca. Huruf besar lihat tuh. Gali, asi, Kang Ganda, Bu Nani sareng Pak Dedi nuju ngarariung ditepas. Jadi artinya Gali, Asi, kemudian Kang Ganda, Ibu Nani, dan Bapak Dedi sedang nih ngarariung itu ngariung ya, berkumpul ya, sedang berkumpul di tepas itu di beranda ya, dicatat ya kalau nggak tahu. Jadi Gali, Asi, Kang Ganda, Bu Nani dan Pak Dedi sedang berkumpul di tepas di beranda di halaman depan ya, di beranda. Kang Ganda nyenyepeng HP. Kang Ganda memegang HP. Tuh, megangin HP maksudnya ya. Sakapeng belengeh. Sakapeng belengeh terkadang mengantuk itu ya. Jadi nundutan palanya itu ya sambil megang HP, tapi terkadang dia ngantuk. Sakapeng belengeh
Seri nyalira, seri itu tertawa nyalira itu sendiri. Jadi terkadang ngantuk terus tertawa sendiri, bari hantem tumungkul kana HP. Hantam itu menghantam ya, bari itu ibarat kata bersamaan gitu. Jadi sambil menghantam, tumungkul itu bersujud. Jadi maksudnya terkadang mengantuk di sini ya, terkadang mengantuk tertawa sendiri sambil menghantam ke HP, maksudnya kena HP. Nah, seperti itu artinya ya, kurang lebih seperti itu. Sakapeng belenge. Ya, sakapeng belenge. Sakapeng belenge itu sekadang, terkadang. Belenge itu ngantuk lah ya. Ngantuk, seri itu tertawa, nyalira tertawa sendiri. Bari hantem tumungkulkan HP sambil terpukul kena HP. Jadi kadang-kadang ngantuk, kemudian palanya itu kena HP gitu ya. Ya pokoknya kena HP lah gitu, paham kan artinya sendirian. Nah, terus kita lihat kalimat berikutnya. Cik atuh Gan simpen heula eta HP teh. Coba Gan simpan dulu HP-nya ya, simpan dulu itu HP gitu ya. Mamah jeung apa, jadi ibu dan ayah picaritaeun ya, maksudnya ibu dan bapak ada yang akan diceritakan. Saur Bunani ka Kang Ganda, kata Bunani ka Kang Ganda. Mohon hayo we chattingan, ari gali bengong melengkong gali cemberut. Nah, iya ayo jangan chattingan gitu. Hayo we gitu. Iya nih chatting terus gitu kan. Ari gali bengong melengkong, si gali itu bengong, melengkong itu kata sambung ya, nggak ada diartikan bahasa Indonesia tuh nggak ada ya. Jadi bengong aja gitu, bengong melengkong, gali cemberut sambil cemberut gitu. Iya ayo we chattingan, ayo ya ngomong terus gitu ya, chatting terus. Ari gali bengong melengkong gitu maksudnya ya, paham ya? Baik anak-anakku sekalian, kita lanjut ya. Kumaha artinya bagaimana. Teks kedua gampang kaharti atau hanteu ya. Bagaimana teks yang kedua mudah dimengerti atau tidak? Pasti lebih gampang kaharti teks kedua tinimbang teks pertama. Pasti lebih mudah dimengerti teks kedua dibandingkan teks pertama. Sabab teks pertama diketikna henteu make aturan ya, artinya sebab teks yang pertama diketiknya tidak memakai ya, tidak menggunakan aturan. Aturanana teh disebutna palanggeran ejaan basa Sunda. Jadi aturannya yaitu disebut palanggeran ejaan basa Sunda. Dina palenggaran ejaan diatur kumaha makena aksara. Jadi maksudnya dalam pengaturan ejaan diatur bagaimana, kumaha itu artinya bagaimana, makena itu penggunaannya ya, diatur bagaimana penggunaan aksara itu huruf ya. Jadi diatur bagaimana menggunakan huruf, nuliskeun huruf yang menulis huruf, menulis kecap atau nuliskeun kecap itu menulis kata ya. Kemudian nuliskeun unsur serapan. Jadi menulis kata-kata serapan atau kata yang diserap dari bahasa yang lain ya. Kemudian kita lanjut lagi, ngagunakeun tanda baca, menggunakan tanda baca. Jeung lianti eta dan yang lain dan selain itu, palenggaran ejaan digunakan ya, pengaturan ejaan digunakan sangkan naon-naon ya, agar apa-apa anu ditulis, yang ditulis bisa kaharti ku batur, bisa dimengerti oleh orang lain. Itu maksudnya ya. Jadi dalam pelaturan ejaan diatur bagaimana menggunakan huruf, menulis huruf,
menulis kata, menulis unsur serapan, menggunakan tanda baca, dan selain itu pelanggaran ejaan atau pengaturan ejaan juga digunakan agar atau supaya ya apa-apa, naon-naon tuh apa-apa yang ditulis bisa dimengerti oleh orang lain. Nah, itu maksudnya ada pelanggaran, ada pengaturan dalam bahasa ejaan seperti itu. Sangkan ya, sangkan naon-naon ya, supaya apa-apa atau agar apa-apa yang ditulis bisa nepi maksudnya, bisa sampai maksudnya. Jadi supaya apa-apa yang ditulis oleh si penulis itu bisa sampai maksudnya ke situ ya. Dina pengajaran di kelas samemehna, jadi maksudnya pada pelajaran di kelas-kelas sebelumnya, hidup kungsi diajar ngenaan pelanggaran ejaan bahasa Sunda. Kamu tentu diajar penggunaan pengaturan ejaan bahasa Sunda. Malah sok dilarapkan ya, terkadang diterapkan, terkadang suka diterapkan dina nalika hidup nulis dalam penulisan kalian ya, seperti itu. Orang tuluykeun ayeuna, ayo kita ikuti sekarang. Kana tanda tanya ya, lihat tanda tanya. Kemudian ada tanda penyeluk atau tanda seru. Kemudian ada tanda kekenteng atau tanda kutip 2 ya, namanya kekenteng. Kemudian ada tanda gurat condong atau tanda garis miring ya, garis miring itu gurat condong. Jeung tanda titik 2. Anu 5 rupa eta teh ya, yang kelima ini, yang kelima macam ini gitu, sawarehna tina tanda baca. Jadi yang 5 bagian ini sebagiannya dari tanda baca. Lamun aya anu kungsi diajarkan di kelas samemehna, hitung-hitung ingetkeun deui. Jika ada yang sudah diajarkan di kelas sebelumnya, hitung-hitung mengingatkan kembali materi sebelumnya. Baik, kita lanjut pada materi tanda tanya. Di sini nomor 1 kita akan pelajari tentang tanda tanya. Yang kedua nanti ke tanda penyeluk ya, atau tanda seru. Tanda tanya di sini, tanda tanya diantaranya dipakai dina akhir kalimat. Artinya tanda tanya diantaranya digunakan dalam akhir kalimat ya, dalam akhir kalimat pananya, kalimat tanya. Contohnya, tabuh sabaraha angkat di bumi. Jadi tabuh itu jam ya, jam berapa berangkat dari rumah. Nah, itu kan kalimat tanya, maka gunakan tanda tanya. Sareng saha salira muli, ya kan? Kedua tuh, bersama siapa? Dirimu pulang atau kamu pulang, gitu kan? Bersama siapa? Ya, pertanyaan, maka digunakan tanda tanya. Yang ketiga, yang C, kunaon henteu dibungkus? Kunaon, kenapa henteu tidak dibungkus? Kenapa tidak dibungkus? Nah, itu gunakan tanda tanya. Jadi kalimat tanya harus menggunakan tanda tanya di akhir kata ya, atau di akhir kalimat. Nah, sekarang kita lihat pada tanda penyeluk atau tanda seru. Tanda penyeluk dipakai pikeun nuduhkeun omongan penyeluk, parentah jeung anu miharep paniteun, khusus parentah, kaasup pamenta, pangarep-ngarep, pangajak, panyarek, jeung pangdoa ya. Jadi tanda seru digunakan untuk ya menuduhkan omongan, menunjuk pada omongan atau kalimat atau ucapan ya, pada ucapan, menuduh atau diarahkan pada ucapan memerintah ya. Penyeluk itu berseru memerintah ya, dan yang mengharap ya, mengharap panitan khusus ya, mengharap khusus ya, mengharap khusus. Perintah teh kaasup pamenta. Nah, parentah teh, perintah itu termasuk peminta, pamenta. Pengarep-ngarep, pengharapan, pengharapan. Pengajak artinya mengajak, ajakan.
Panyarek itu ibarat kata bentak-bentak ya, ngomel, marah-marah, panyarek gitu kan. Jeung pangdoa dan berdoa. Berdoa itu kan kadang-kadang kita berseru ya, contohnya tulung. Nah, tulung ini kalimatnya berseru gitu ya. Tulung itu bisa macam-macam. Dia bisa perintah gitu kan, bisa juga berseru, bisa juga dia berdoa. Nah, itu kalimat tulung ya. Tolong ambilkan sesuatu, itu kan perintah ya. Ya, tulung ini juga banyak. Dia bisa kalimat seru, tolong. Nah, itu juga berseru. Nah, bisa jadi kalimat perintah juga, tolong ambilkan. Nah, itu kan kalimat perintah, itu kalimat tolong ya. Banyak. Atau bisa jadi tulung ini kalimat doa. Nah, minta tolong ke Gusti Allah. Nah, itu juga menggunakan kata tulung. Yang kedua, cing pangmundutkeun panto. Pangmundutkeun itu menutup pintu ya, tolong ditutupkan pintunya. Panto itu pintu. Jadi kita minta tolong di sini. Coba tutupkan pintu. Jadi pintu itu minta ditutup. Tutupnya itu yang rapet, pangmundutkeun gitu ya. Jadi agak rapet. Nah, itu. Ini minta tolong nih, permintaan tolong ya. Kemudian mugi Bapak kersa sumping dina waktosna. Nah, ini juga kalimat seru ya. Semoga Bapak sumping itu kembali pada waktunya. Ini juga kalimat seru ya. Sumping itu bisa kembali gitu dina pada waktunya. Mugi semoga Bapak kersa bahagia kembali pada waktunya. Kurang lebih seperti itu ya. Baik, kita lanjut pada tanda kekenteng ya. Yang ketiga itu kalimat tanda kekenteng atau tanda kutip dua ya. Tanda kekenteng diantaranya dipakai pikeun ngahapit ya. Jadi tanda kekenteng diantaranya digunakan untuk mengapit catatan itu catatan ya, tapi yang dicutat nggak banyak ya, langsung tina omongan. Jadi untuk mengapit ya kalimat atau kata langsung dari omongan, tina omongan. Jadi artinya ini kalimat langsung ya, kalimat langsung catatan atau kalimat langsung dari omongan, tina omongan. Contohnya ini ada tanda kenteng di sini. Mun geus karumpul hayu urang indit. Jika sudah kumpul ayo kita berangkat. Jadi ini kalimat langsung, kata langsung ya, ada kalimat langsung diucapkan omongan seseorang. Jika sudah kumpul ayo kita berangkat. Kata emang ya, kata emang ya, kata emang ya. Ya, mun geus kumpul hayu urang indit. Jika sudah kumpul ayo kita berangkat. Kata emang ya, bukan emang ya, kata emang ya. B, cek indungna koma nih ya, kade atuh urangna sing ati-ati. Di sini perhatikan ya, kalian bisa paham nggak? Di sini ada huruf e tapi ada di garis atas. E-nya ini dibaca kade bukan kade. Kade, jadi E-nya tuh pepet. Nah, kalau yang tidak ada garis atas itu etaling ya. Jadi bedain. Ini garisnya tidak ada nih. Jadi bacanya bukan kekenteng, tapi ini ada garisnya nih. Dibacanya bukan kade, tapi kade. Nah, ini bukan emang, tapi emang. Jadi beda ya, huruf E itu ada yang di garis atasnya, ada yang tidak. Perhatikan. Jadi ada epepet, ada etaling di situ ya. Cek indungna kata ibunya, kade atuh. Ya, awas ya. Urangna sing hati-hati, kitanya harus hati-hati. Nah, karena ini omongan si ibu, maka harus diapit oleh dua tanda pengapit. Nah, atau ini kalimat tanda kutip. Kalau di bahasa Indonesia itu tanda kutip ya. Kalau di bahasa Sunda pengapit ya, atau kekenteng. Kemudian yang ketiga, mamah bios kugali beberesna. Nah, di sini ucapan langsung, pokna ka indungna gitu. Mamah
karena ini ucapan anaknya langsung, jadi langsung pakai tanda kutip. Mamah, koma, wios, ku gali beberesna, sudah, ku gali, oleh gali saja, gitu kan, beberesna. Nah ini nya juga nih ada garis di atas, bukan be tapi beberesna. Tahu kan beberesna, membersihkannya. Jadi mamah wios ku gali beberesna, mama sudah gali saja yang membersihkannya, gali saja yang membereskannya. Maksudnya seperti itu. Pokna ka indungna, ya, berkata kepada ibunya. Jadi tanda kekenteng ini digunakan untuk ucapan langsung, ya, pikeun ngapit cutatan langsung tina omongan, untuk menggunakan kalimat langsung, ya. Perhatikan tuh, untuk mengapit kalimat langsung omongan. Jadi menggunakan kekenteng. Sekarang yang keempat, tanda gurat condong atau garis miring, ya. Tanda gurat condong diantaran dipakai ganti kecap, ya. Artinya garis miring, ya, tanda gurat condongnya seperti ini, ya, garis miring. Diantaranya digunakan untuk kata ganti, ya, untuk kata ganti atau mengganti kata, ya, jeung atawa jeung per, ya, ganti kata dengan atau dengan per. Contohnya nih, siswa garis miring siswi. Nah ini artinya jeung dengan, ya, siswa dan siswi maksudnya, siswa jeung siswi, tapi disingkat jadi garis miring aja atau gurat condong siswa siswi. Yang B, hargana 500 per lembar. Nah ini menggunakan garis miring artinya per, ya, jeung per. Nah, per lembar, harganya Rp500 per lembar. Jalan Raya Rancage, ya, 2, nomor 3. Nah garing juga di sini, ya. Jadi itu penggunaan garis miring atau gurat condong. Yang kelima, tanda titik. Tanda titik 2, ya. Tanda titik 2 dipakai dina tungtung kalimah anu merlukeun wincikan. Jadi tanda titik 2 digunakan untuk, ya, atau pada akhir kalimah, tungtung kalimah, ya, pada akhir kalimah yang memerlukan wincikan. Wincikan itu perincian, ya, atau pertelaan. Nah, ya, perincian. Contohnya, Nyi Janah meuli buah-buahan ti pasar, nih. Kalimatnya itu Nyi Janah meuli buah-buahan ti pasar, nih, akhir nih, di akhir kalimat titik 2. Ya, Nyi Janah membeli buah dari pasar, ya, membeli buah-buahan dari pasar. Titik 2, buah apa saja? Ada buah danas, ada buah duku, buah jeruk, manalika, jeung salah. Jadi titik 2 ini yang pertama digunakan untuk wincikan. Wincikan itu perincian. Paham, ya? Yang kedua, anu milu nganjang ka bumi wa asep teh 5an, titik 2. Di akhir kalimat yang pertama ini ada titik 2. Nah, di sini juga wincikan, ada mamah, apa, galih, asih, jeung kang ganda. Nah, wincikan, ya, wincikan itu perincian. Anu milu nganjang, yang ikut. Nganjang itu bertamu, ya, atau menemui seseorang, nganjang ke rumah siapa gitu, ya. Jadi anu milu yang ikut bertamu ke bumi wa asep, ke rumah wa asep teh 5an. Siapa saja? Di sini pakai titik 2. Nah, baru di perincian ada mamah, ada apa itu ayah, ya, bukan apa tapi apa gitu, ya, ayah. Ada galih, ada asih, jeung kang ganda. Nah, yang B sekarang, tanda titik 2 juga dipakai sanggeus kecap, ya, setelah kata anu merlukeun wincikan. Jadi tanda titik 2 juga dipakai setelah kata yang memerlukan wincikan. Contohnya, 1, pupuhu itu ketua, titik 2 Arsy Rifki. Girang Serat itu sekretaris, Siva Kania.
Panata harta itu bendahara. Titik 2 Asri Wiyati. Nah, ini juga wincikan ya. Setelah kata ada titik 2. Yang kedua, dinten atau hari, Senin. Ping atau tanggal ya. 15 di sini ada titik 2. Tabu itu jam. 08 12. Tempat Aula SDN Rancage, Jalan Rancage 2 nomor 3. Ingat ya, huruf E yang ada garisnya dibacanya pepet ya, bukan Rancage tapi Rancage. Nah, sekarang kita mengerjakan latihan nih. Setelah kita belajar tentang pengaturan kalimat, sekarang kita lihat latihan 4. Iya kalimat-kalimat di handap iya atau di handap ini atau ini kalimat di bawah ini can merenah, belum benar. Can merenah. Jadi kalimat-kalimat di bawah ini belum benar menggunakan pelanggaran ejaan. Belum benar penggunaan pengaturan ejaannya. Pancen hidup. Pancen hidup ayeuna ngalarapkeun. Jadi tugas kalian sekarang ngalarapkeun, menerapkan tanda tanya ya, tanda panyeluk atau tanda seru, tanda kekenteng, tanda gurat condong, jeung tanda titik 2 karena kalimat dihandap ya. Jadi tugas kalian sekarang menerapkan menggunakan tanda tanda seru, tanda kekenteng, tanda garis miring, tanda titik 2 pada kalimat-kalimat di bawah. Eusikeun kana kotak-kotak nu disediakeun. Eusikeun kana kotak, diisi pada kotak yang sudah disediakan. Nah, di sini kira-kira tanda apa nih? Titik-titik bade angkat ke mana, Bu? Nah, ini pertanyaan nih, tanya Galih Kak Bu Sri. Nah, sebelum pertanyaan dia berkata langsung nih ucapan. Ingat tadi ada tanda kekenteng itu digunakan untuk pengucapan langsung. Berarti di sini tanda titik 2 atau tanda kutip ya, tanda kutip di atas. Tanda kutip di atas. Bade angkat ke mana, Bu? Tanda kutip di atas, tanda tanya, baru tanda kutip. Karena apa? Dia mengucapkan langsung dan yang langsung ucapkannya itu kalimat tanya. Jadi ingat kata tanyanya, kalimat tanyanya menggunakan tanda tanya. Yang kedua, manawi akang teteh parantos uninga karena jadwal kegiatan pasanggiri. Ya. Manawi apakah ya? Apakah akang tahu ya? Apakah akang teteh parantos, teteh sudah mengetahui jadwal kegiatan turnamen. Pasanggiri itu turnamen. Kira-kira ini tanda apa di sini? Apakah akang, apakah tanda tanya, apakah tanda seru, apakah tanda koma? Manawi akang, apakah akang koma teteh parantos uninga, teteh sudah mengetahui jadwal kegiatan pasanggiri. Nah, itu ya. Perhatikan itu kalimat apa tuh? Yang ketiga, alungkeun ka dieu tambang najang. Alungkeun ka dieu, alungkeun tuh lemparkan ka dieu ke sini tambangnya jang. Nah, kalimat apa tuh? Gunakan tanda apa? Yang keempat, anu dipasanggirikeun teh opat rupa. Ya. Yang diturnamenkan ya atau yang dilombakan. Anu dipasanggirikeun, anu diturnamenkeun, anu dilombakeun teh opat rupa, sebanyak 4 macam. Sajak, kemudian aksara Sunda atau huruf Sunda, ada dongeng, ada pupuh. Ya, pupuh itu puisi. Nah, ini wincikan nih anak-anakku sekalian nih. Ini wincikan, perhatikan ada sajak, huruf Sunda, ada dongeng, jeung pupuh, puisi. Nah, ini wincikan. Tadi wincikan bagaimana? Ayo sebelumnya ya kita gunakan huruf apa? Gunakan titik 2 kalau ada wincikan. Nah, yang kelima, utusan pasanggiri SDN Rancage. Nih, utusan
dari turnamen SD Rancage, Maca Sajak, siapa? Berarti siapa nih? Ini ada Wincikan nih, ada Gali, ada Rara, ada Mia. Ngadongeng, ada Erlan, ada Irfan, ada Novia. Ya, sini tanda apa nih? Tanda koma, titik dua, apakah kentang, apa gerak condong nih menurut kamu nih? Aksara Sunda, nanti aksara Sunda tuh si Asi, Yoga, ada Maya. Ini juga Wincikan. Menurut kalian nih isinya apa? Apa koma, apa gerak condong, apa titik dua? Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat belajar kalimat tanya. Ya, setelah kita belajar pengaturan tanda tanya, sekarang kalimat tanyanya. Bagian E ya. Hidup kudu bisa nyusun kalimat tanya. Kalian harus bisa menyusun kalimat tanya. Kalimat tanya digunakan upama urang hayang menang katerangan ngenaan hiji hal. Ya, perhatikan, ditulis ya kalau nggak paham. Kamu harus bisa menyusun kalimat tanya. Kalimat tanya digunakan ya seumpama kita ya ingin menang, ingin mendapatkan, menang itu mendapatkan, ingin mendapatkan keterangan ya. Ingin mendapatkan keterangan mengenai satu hal, hiji hal, satu hal, ngenaan mengenai ya, mendapatkan keterangan satu hal, mengenai satu hal. Orang miharep, kita mengharap ya, kita mengharap jawaban tina kalimat tanya. Jadi kita berharap mengharap jawaban dari kalimat tanya, dari kalimat pertanyaan. Saluyu jeung palenggaran ejaan. Nah, ya, sesuai dengan pengaturan ejaannya gitu, sesuai. Kalimat tanya dicirian ku tanda tanya. Nah, cirinya menggunakan tanda tanya. Perhatikan lagi ya. Perhatikan lagi. Lamun rek nyusun kalimat tanya, jika ingin membuat atau menyusun kalimat tanya, tentu kudu make kecap gaganti pananya. Tentunya harus menggunakan kata ganti tanya, kata ganti pananya. Ya, perhatikan lagi ya, diulangin ya, ditulis ya kalau nggak paham. Lamun rek nyusun kalimat tanya, jika ingin menyusun kalimat tanya, tang tue kudu make kecap gaganti pananya. Tentu saja harus menggunakan kata ganti pertanyaan, kata ganti pananya, kata ganti tanya. Kecap gaganti tanya rupa-rupa tuh. Kata ganti tanya bermacam-macam. Naon, saha, di mana, iraha, kunaon, kumaha. Nah, itu kata ganti tanya ya. Naon itu apa, saha itu apa, di mana, iraha itu kapan, ya, kunaon itu kenapa, ya, sama kumaha juga kenapa atau bagaimana. Baca contoh di handap ieu. Paham ya sampai situ ya. Nih, Ibu menerangkannya selangkah demi selangkah, seumpama nggak ada yang pertanyaan berarti bisa ya. Sekarang lihat pertanyaan nomor 1. Ini contoh ya. Naon nu kalaman ku asa ku aka basa malam Sabtu. Apa yang dialami oleh Aka ketika malam Sabtu? Jadi yang ditanyakan kejadiannya. Apa yang dialami? Naon nu kalaman, naon nu ku alaman harusnya. Naon nu ka alaman kurang di sini. Naon nu ku alaman, naon nu ka alaman ku Aka oleh Aka nama orang nih. Basa ketika malam Sabtu. Jadi yang ditanyakan kejadiannya. Jadi naon itu untuk menanyakan kejadian. 2. Saha anu lempangna gancang? Siapa yang jalannya cepat? Miheulaan Aka jeung Bapa, mendahului Aka dan Bapa. Nah, pertanyaannya yang ditanyakan nama orang.
berarti saha. Jadi saha itu untuk menanyakan ya, nama orang, menanyakan jalma. Jalma itu nama orang anu ngalaman kejadian ya. Jadi saha itu digunakan untuk menanyakan nama orang. Naon itu untuk kejadian. Yang ketiga, di mana mak indeng manggih anak pecang ya. Di mana mak indeng manggih bertemu anak pecang. Anak pecang itu kayak semacam kancil ya. Nah, di sini tulisannya di mana? Nu ditanyakan tempat ya. Kalau menanyakan tempat kejadian, maka kata tanyanya di mana. Paham ya? Yang keempat, iraha bi murni ngajuruna. Nah, kapan bi murni ngajuruna itu melahirkan. Nu ditanyakan waktu kejadian. Jadi kalau menanyakan waktu kejadian harus gunakan iraha, kapan. Iraha bi murni ngajuruna, kapan bi murni melahirkan, gitu ya. Yang kelima, kunaon anak pecang teh make di ubaran babadotan. Nah, yang ditanya sebab kejadian. Kunaon, kenapa? Ya. Kunaon atau kenapa. Jadi yang namanya kunaon tuh kenapa. Yang ditanyanya kejadian. Kenapa anak pecang? Pecang tadi apa tuh, semacam kancil atau rusak kecil ya. Teh di ubaran tuh diobatin. Babadotan tuh kayak nama tumbuh-tumbuhan ya. Jadi tumbuhan ditumbuk gitu terus diolesin ke yang luka, seperti itulah kurang lebih ya. Jadi kenapa anak kancil tersebut diobati ya, di ubaran. Nah, lu ditanyakan sebab kejadiannya, maka harusnya kunaon. 6. Kumaha anak pecang teh di ubaran. Kenapa anak kancil tersebut di ubaran, diobatin ya, dikasih obat. Maksudnya di ubaran anak teh dikasih obat. Nu ditanyakan proses kejadian. Jadi kumaha itu bisa bagaimana ya, bagaimana anak pecang teh di ubaran anak ya, atau ya bisa bagaimana, kumaha itu kenapa, bisa kenapa juga ya. Yang ditanyakan proses kejadian, kenapa anak pecang itu di ubaran gitu kan. Yang ditanyakan proses kejadian. Nah, sekarang kita akan belajar membuat kalimat tanya. Cara nuliskan kalimat tanya teh dimimitian ku aksara gede atau kapital. Jadi cara membuat kalimat tanya diawali, dimimitian tuh diawali ku aksara gede oleh huruf besar atau kapital. Ditungtungan ku tanda tanya, diakhiri oleh tanda tanya. Contohna, ari pecang kaasep satu langka, apakah kancil termasuk hewan langka? Nah, itu contoh kata tanya. Sekarang latihan yang kelima. Ia dihandap aya carita pondok nu sejen. Di bawah ini ada cerita pendek yang lain. Pek baca sing gemet, silakan baca yang baik. Sareng sena dibaca, setelah dibaca, hidup kudu nyusun kalimat tanya. Kalian harus menyusun kalimat tanya dumasar karena carpon teh ya, berdasarkan pada cerpen tersebut ya, berdasarkan pada cerita pendek tersebut. Nah, Ibu harap kalian bisa ya membuat kalimat tanya berdasarkan cerpen yang tersedia. Baik anak-anakku sekalian, Ibu akhiri pembelajaran bahasa Sunda hari ini. Ibu harap kalian bisa paham apa yang Ibu sampaikan. Ibu akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.